Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Faqala hadis, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Hadis. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puja serta puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukran ni'amillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat akal, nikmat sehat walafiat yang tidak terhingga, dan mana alhamdulillah wa syukran ni'amillah kita masih melaksanakan kegiatan seperti sehari-hari meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan ibadah-ibadah lainnya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita yang dilaksanakan ini mudah-mudahan mendapat lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita revolusi umat, yakni habibana wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang selalu taat dan patuh terhadap ajarannya. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan mengulas sedikit tentang silaturahim yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk saya, umumnya kepada kita semuanya. Apa yang dimaksud silaturahim itu? Kata silaturahim berasal dari kata rahim yang berasal dari bahasa Arab. Kalau kita menemukan di kamus-kamus bahasa Arab, referensi-referensi bahasa Arab atau dalam Al-Quran, maka yang akan kita dapati adalah kata rahimah. Kata rahimah ini yang artinya kasih sayang, saling berlaku lemah lembut, kekerabatan dan kekeluargaan. Sedangkan silah berasal dari kata wasala yang memiliki makna sampai atau menyambung. Hadirin rahimakumullah, Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa salahat." Artinya, seorang yang menyambung silaturahim bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seseorang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang berusaha kembali menyambungkan tali kasih sayang setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang pria mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga yang jika saya berusaha silaturahim dengan mereka, mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik kepada mereka, mereka balik berbuat jelek kepadaku. Dan mereka bersikap acuh tak acuh, padahal saya bermurah hati pada mereka." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kalau memang halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi makan mereka dengan bara api, dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringimu selama keadaanmu seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali kemuliaan dan juga manfaat-manfaat dari silaturahim. Yang berikutnya, satu yaitu pintu masuk ke surga. Banyak amalan-amalan yang dapat kita ke surga, mengantarkan kita ke dalam surga. Di antaranya selalu bersilaturahim. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Absus salama wa at'imu ta'ama wa silul arhami wa sallu wan nasu bin yaumi tadkhulul jannata bisalam." Yang artinya, sebarkanlah salam kedamaian, berilah makan, bersilaturahimlah, dan sholatlah di waktu malam saat manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, Tabrani, Baihaqi, dan Darimi.
Sahabat pernah bertanya, amalan yang dapat memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim." Kamu sembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan selalu bersilaturahim. Sebenarnya silaturahim tidak terbatas pada keluarga atau kerabat saja, namun juga kepada sesama muslim lainnya. Kecintaan kita terhadap saudara seiman tanpa harus ada kepentingan duniawi. Dengan demikian, ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan kita dapati. Yang kedua adalah pembawa rezeki dan panjang umur. Kalau kita ingin panjang umur dan lancar rezeki, maka salah satu kuncinya adalah selalu menjalin silaturahim. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang tadi saya bacakan dalam hadisnya, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa insa'alahu fi asarihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia selalu bersilaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah dikabulkannya doa. Orang yang bersilaturahim insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila setiap muslim berdoa dan dalam doanya tidak terdapat perbuatan dosa atau pemutusan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan doanya. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk dikeburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu seseorang yang berkata, "Sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah dicintai Allah. Orang yang silaturahim insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim yang kita lakukan akan bernilai lebih tinggi dan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kunjungan yang kita lakukan tanpa disadari kebutuhan dan keperluan duniawi, melainkan disadari rasa kecintaan kepada saudaranya karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah yang lain. Lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanan. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi mengatakannya, "Tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga keteledoran dari saya dalam perkataan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.